Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Desi Witasari dengan nomor NPM 2331100037 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produk steril guna memenuhi tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Produk steril. Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Yang termasuk dalam sediaan steril yaitu preparat atau sediaan, parenteral atau obat suntik, preparat untuk mata, dan preparat irigasi, misalnya infus. Dengan penggunaan tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia yaitu membran kulit dan mukosa. Maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksik lainnya. Pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan CPOB produk steril secara ketat, dengan tujuan memperkecil risiko pencemaran mikroba, partikulat, pirogen, karena risiko yang ditimbulkan dari obat jenis ini juga sangat besar. Seperti misalnya sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat steril yang tidak memenuhi syarat. Proses pembuatan produk steril dibagi menjadi dua, yaitu sterilisasi akhir atau post-sterilization. Metode ini digunakan untuk produk yang tahan terhadap pemanasan, karena untuk post-sterilisasi ini digunakan pemanasan pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Dan yang kedua ada aseptis processing atau produk yang diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahapan yang disebut dengan aseptic processing. Metode ini digunakan untuk produk dengan zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga proses produksinya harus dilakukan dengan menggunakan proses aseptis. Kontaminan terbagi juga menjadi dua, yaitu partikel viabel atau partikel hidup dan non-viabel yang tidak hidup. Partikel tidak hidup seperti debu, serat, dan material tersuspensi di udara yang mengandung organisme hidup, misalnya bakteri, jamur, dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya kontaminasi produk. Sumber-sumber kontaminasi antara lain yaitu 1. Lingkungan udara. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dengan keadaan operasional untuk meminimalkan risiko kontaminasi oleh partikulat mikroba pada produk dan bahan yang hendak diproduksi. Terdapat dua kondisi yang ditetapkan untuk tiap ruang bersih, yaitu yang pertama itu ada kondisi operasional, di mana fasilitas dalam keadaan berjalan dengan sesuai modus pengoperasiannya yang ditetapkan dengan sejumlah tertentu personel yang sedang bekerja. Dan yang kedua ada kondisi non-operasional, di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi lengkap dengan peralatan produksi, tetapi tidak ada personel. Ruang bersih dan sarana udara bersih dinyatakan terkualifikasi setelah didapat hasil yang stabil dan memenuhi persyaratan selama 5 hari berturut-turut pada kondisi non-operasional yang dites melalui airflow test dan HEPA filter lab test. Lalu ada personil dalam jumlah terbatas yang boleh berada di area bersih dan steril
dipilih secara seksama, yang bekerja secara disiplin dan tidak dalam kondisi mengidap suatu penyakit, di mana personil yang terlibat dalam pembuatan produk steril diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk steril yang akan dibuat. Personil yang mau memasuki area bersih atau area steril harus mengganti pakaiannya mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan penutup kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak boleh dibawa masuk ke dalam. Personil yang mau memasuki area bersih atau area steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat yang mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Untuk tiap personil yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril harus disterilkan atau disanitasi dengan memadai yang disediakan untuk tiap sesi kerja. Lalu yang ketiga, ada mesin atau peralatan. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan produk steril harus memenuhi syarat-syarat yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang steril dan aman untuk digunakan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih.